Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam semuanya. Kami dari kelompok 2, K1 P1 dengan mata kuliah bangunan hidrolika. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil identifikasi bangunan hidrolika di kawasan Danau Situ Gede, Bogor, Jawa Barat. Adapun kelompok 2 yang beranggotakan Muhammad Nafalin Sandeski atau Saputra Mandai, Muhammad Falandia Zalafi, dan Ramadhan Alkandi Hartanto, dan dosen pengampu pada mata kuliah ini itu Pak Sutoyo. Next. Next. Nah, adapun latar belakang Danau Situ Gede, salah satu danau buatan dengan fungsi ekologis, hidrologis, dan wisata. Adapun masalahnya yang terdapat di Danau Situ Gede itu, salah satunya itu mengalami penurunan kualitas akibat sedimentasi, sampah, dan kurangnya pemeliharaan. Lalu tindakan yang dilakukan itu penting untuk mengidentifikasi kondisi bangunan hidrolika sebagai bagian dari pengelolaan dan konservasi. Next. Adapun tujuan pengamatan pada identifikasi kali ini itu ada 4. Yang pertama itu mengidentifikasi kondisi bangunan hidrolika di 5 titik utama, lalu menganalisis fungsi hidrolis tiap bangunan, inflow, inlet, dan outlet, lalu menilai dampak sedimentasi, sampah, dan vegetasi terhadap performa hidrolis, serta memberikan rekomendasi perbaikan terhadap hasil identifikasinya. Lalu metodologi. Praktikum dilakukan secara daring, lalu kita juga mengunjungi lapangan, yaitu sebanyak 5 titik bangunan hidrolika. Lalu kita melakukan dokumentasi fisik bangunan seperti saluran, gorong-gorong, dan pintu air. Lalu selanjutnya kita menganalisis fungsi hidrolis dan kondisi aktual pada bangunan hidrolika. Yang terakhir yaitu penyusunan laporan seperti dan studi literatur pendukung. Ya. Yang pertama ada hasil pembahasan di sini, hasil observasi dari kelompok kami, di mana di sini ada 2 titik, yaitu titik pertama inflow serta titik kedua juga inflow. Dengan titik pertama menunjukkan penampang trapesium, pasangan batu dan tanah dengan klasifikasinya sedimentasi berat dan pertumbuhan lumut. Lalu kapasitas air menurun dengan memicu resiko backwater yang meningkat. Lalu ada vegetasi air menutup sebagian dinding dari saluran. Lalu pada titik 2 dengan lebar saluran 2 meter pada bagian gorong-gorong menuju danau. Pendangkalan akibat sedimen dan sampah domestik. Gangguan kontinuitas aliran air juga terjadi di sini yang menyebabkan air menjadi menggenang dan menyebabkan sampah berpotensi mempercepat eutrofikasi. Lalu yang titik selanjutnya ada titik 3 outlet dengan pintu air manual bertipe underflow vertikal dengan lebar 2,4 meter untuk limpasan tambahannya. Penumpukan sampah menghambat debit yang keluar di sini. Risiko naiknya muka air juga terjadi di sini saat hujan. Lalu potensi stagnansi yang berujung penurunan kualitas air. Pada selanjutnya ada titik 4, titik inlet dengan ciri khasnya ada saluran beton dan pasangan batu yang terhubung gorong-gorong. Dengan sedimentasi dan sampah menurunkan kapasitas saluran, pintu air tidak berfungsi terlalu optimal, dan pengelolaan drainase pada kawasan ini masih sangat rendah. Dan yang terakhir, titik kelima, yaitu titik inlet. Struktur menyerupai intake tapi berfungsi sebagai inlet. Kondisinya relatif bersih serta terawat, lalu kapasitas alirnya masih cukup optimal, dan di titik ini berpotensi menambah debit signifikan yang pada saat hujan. Lalu perlu diperhitungkan juga kinerja bersama outletnya. Oke, langsung lanjut kita masuk ke solusi dari permasalahan yang ada di Danau Situ Gede. Yang pertama itu permasalahannya ada tumpukan sampah. Solusinya yaitu melakukan pembersihan rutin, memasang alat penyaring di saluran utama, menyediakan fasilitas pengelolaan sampah, mengedukasi masyarakat, dan menerapkan sanksi untuk pembuang sampah sembarangan. Yang kedua ada permasalahan kerusakan infrastruktur. Solusinya yaitu memperbaiki pintu air, membersihkan sedimentasi, menggunakan material tahan korosi, melakukan perawatan berkala, dan menerapkan teknologi pemantauan otomatis untuk deteksi dini kerusakan. Yang ketiga ada permasalahan konservasi saluran. Solusinya yaitu melakukan
pengerukan rutin, menanam vegetasi penahan erosi, mengontrol konversi lahan di sekitar danau, dan membangun ulang saluran dengan desain yang meningkat kapasitas aliran. Yang keempat, ada konservasi danau. Solusinya itu mengembangkan sistem pengelolaan air berbasis teknologi, melibatkan penelitian untuk mitigasi dan urbanisasi, dan menetapkan Situ Gede sebagai zona perlindungan lingkungan. Next. Oke, di sini ada gambar teknik yang kami buat. Yang pertama ini ada pintu air di lokasi titik 5, yaitu titik outflow-nya. Baru yang gambar kedua ada potongan melintang spillway di lokasi titik 3, yaitu eh, gambar pintu air yang tipe vertikal underflow tadi. Lanjut ada dana spillway lokasi titik 3-nya. Next. Oke, dari hasil analisis yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa sebagian besar bangunan hidrolika mengalami penurunan fungsi. Sedimentasi dan sampah menjadi faktor dominan kerusakannya. Outlet tersumbat tidak dapat mengatur debit secara efektif. Titik 5 merupakan inlet paling optimal dan terawat. Sistem hidrologi danau memerlukan intervensi teknis. Dari hal tersebut dapat diberikan saran bahwa melakukan pembersihan rutin saluran inflow dan outlet, normalisasi saluran untuk mengembalikan kapasitas air, pemasangan trash truck pada titik 1, 2, 3, dan 4, pemeriksaan berkala pintu air untuk fungsi buka tutup, dan edukasi masyarakat terkait sampah dan pengawasan komunitas. Oke. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.